Halo semuanya, di video ini kita akan membahas uji non-parametrik. Pengujian yang kita bahas kali ini adalah uji Ki-Cochrane. Uji Ki-Cochrane merupakan perluasan dari uji McNemar yang digunakan untuk menguji K-sampel berhubungan apakah 3 atau lebih sampel tersebut saling berbeda signifikan dalam hal proporsi atau frekuensi di dalam populasi dari suatu kejadian. Asumsi yang digunakan dalam uji ini yang pertama, skala data nominal dengan sifat dikotomi, di mana terdapat sukses dan gagal. Yang kedua, data terdiri atas reaksi-reaksi N subjek terhadap K perlakuan yang diberikan secara bebas. Yang ketiga, reaksi dinyatakan dengan 1 untuk sukses dan 0 untuk gagal. Subjek-subjek yang dipilih diambil secara acak dari suatu populasi yang terdiri atas semua subjek yang mungkin. Selanjutnya adalah prosedur pengujian. Yang pertama, tentukan hipotesis 0 dan hipotesis alternatif serta taraf uji atau alfa, di mana H0-nya proporsi atau frekuensi untuk jawaban sukses sama dalam masing-masing perlakuan. H1, proporsi atau frekuensi jawaban sukses minimal ada satu yang berbeda dalam masing-masing perlakuan. Yang kedua, isikan skor 1 untuk tiap sukses dan 0 untuk tiap gagal, seperti pada tabel berikut. XIJ ialah jawaban yang diberikan subjek ke I atas perlakuan ke J terhadap subjek tersebut. LI merupakan jumlah jawaban sukses dari subjek ke I. GK merupakan jumlah jawaban sukses atas perlakuan ke J. Yang ketiga ialah statistik uji. Statistik uji yang digunakan disimbolkan dengan Ki, dengan rumus sebagai berikut. Selanjutnya, tentukan wilayah kritis. Tolak H0 jika Ki lebih besar sama dengan K² alfa dengan derajat bebas K-1 atau jika p-value kurang dari sama dengan alfa. Terakhir, beri kesimpulan. Selanjutnya, contoh soal uji Ki-Cochrane dengan perhitungan secara manual. Dalam suatu perlombaan memasak MasterChef Junior yang terdiri dari 15 peserta, seorang peneliti ingin melihat pengaruh 3 kondisi memasak, yaitu side challenge, pressure test, dan kerja tim terhadap penilaian enak tidaknya masakan peserta dengan enak diberi kode 1 dan tidak enak diberi kode 0. Jika diketahui data seperti bawah ini, ujilah bahwa proporsi penilaian enak sama untuk ketiga kondisi. Gunakan alfa sebesar 5%. Dari tabel ini, kita dapat mengetahui hasil penilaian dari masing-masing peserta pada setiap babaknya. Langkah pertama yang dapat kita lakukan dalam melakukan uji Ki-Cochrane adalah menjumlahkan setiap baris pada tabel dan menuliskannya pada kolom LI. Atau dalam hal ini, kita dapat menjumlahkan penilaian dari kategori tes pada setiap peserta. Lalu, kita dapat mencari nilai LI kuadrat dari setiap barisnya. Lalu, jumlahkan setiap kategori tes dan tuliskan dengan notasi JJ. Dan jumlahkan pula nilai LI dan LI kuadrat. Selanjutnya adalah mendefinisikan hipotesis. Di sini saya menggunakan hipotesis 0 sebagai proporsi penilaian enak sama untuk ketiga kondisi. Dan hipotesis alternatifnya adalah proporsi penilaian enak ada yang berbeda pada ketiga kondisi. Taraf signifikansinya sebesar 5%. Lalu, kita hitung statistik uji dengan memasukkan nilai yang telah kita peroleh sebelumnya pada rumus berikut ini dan diperoleh nilai Hi sebesar 0,5. Setelah itu, kita tentukan wilayah kritisnya. Dalam uji ini, kita akan menolak H0 apabila nilai p-value kurang dari sama dengan alfa atau jika Hi lebih besar sama dengan dari nilai Chi²
dengan derajat bebas alfa, K-1. Sehingga dalam hal ini, kita akan menolak H0 apabila nilai p-value-nya kurang dari sama dengan 0,05 atau nilai phi lebih besar sama dengan 5,99. Sehingga diperoleh keputusan terima H0 karena p-value lebih besar dari alfa 0,05 atau karena phi kurang dari 5,99. Dan dapat disimpulkan, dengan tingkat kepercayaan 95% dan berdasarkan sampel yang ada, dapat dinyatakan bahwa tidak terdapat cukup bukti yang menyatakan proporsi penilaian enak masakan peserta MasterChef Junior ada yang berbeda untuk ketiga kondisi tersebut. Selanjutnya adalah tutorial cara mengerjakan soal uji keukuran menggunakan SPSS. Dengan menggunakan soal yang sama, pertama kita definisikan terlebih dahulu variabelnya pada jendela variabel view. Di sini saya menggunakan kategori test sebagai variabelnya, yaitu challenge, pressure test, dan group. Dan pada setiap variabel, saya definisikan kode 0 untuk makanan yang tidak enak dan kode 1 untuk makanan yang enak. Dan pada ketiga variabel, saya gunakan tipe data nominal. Setelah itu, kita pilih ke jendela view untuk memasukkan data dari soalnya. Ada dua cara yang dapat digunakan untuk melakukan uji keikoran melalui SPSS. Setelah memasukkan datanya, kita dapat pilih ke menu Analyze, lalu Non-Parametric Test, kita pilih Legacy Dialogs, lalu ke Related Sample. Selanjutnya kita masukkan ketiga variabel pada test variabel. Setelah itu kita pilih Cochrane Key sebagai test type-nya. Lalu kita klik OK. Pada output SPSS menunjukkan dua macam tabel, yaitu tabel frekuensi dan tabel tes statistik. Pada tabel frekuensi terdapat jumlah dari kode 0 atau penilaian yang tidak enak dan kode 1 untuk penilaian yang enak pada masing-masing kategori. Sedangkan pada tabel tes statistik terdapat N atau jumlah observasi, Cochrane Key atau nilai phi, DF atau degrees of freedom, dan p-value untuk uji dua arah. Pada output ini menunjukkan bahwa jumlah observasi sebanyak 15, nilai phi sebesar 0,5, DF sebesar 2, dan nilai p-value sebesar 0,779. Nilai output SPSS ini sama seperti perhitungan secara manual, sehingga dapat disimpulkan bahwa tidak terdapat perbedaan proporsi penilaian enak pada ketiga kategori. Cara kedua yang dapat kita gunakan untuk melakukan uji keikoran yaitu kita pilih menu Analyze, lalu Non-Parametric Test, kita pilih Related Samples, lalu Customize Analyze. Pada menu Fields, kita masukkan ketiga kategorinya pada Test Fields. Selanjutnya pada menu Setting, kita pilih tesnya yaitu Cochrane Key. Apabila nilai alfa tidak 0,05, kita dapat menggantinya pada test option. Pada significance level dan confidence interval, kita dapat sesuaikan sesuai dengan besarnya alfa pada pengujiannya. Karena pada soal kita menggunakan alfa 5%, jadi kita tidak perlu mengganti significance level dan confidence intervalnya. Lalu kita klik Run. Output SPSS pada cara yang kedua ini hampir sama seperti cara yang pertama. Hanya saja pada cara yang kedua terdapat decision atau keputusan dari uji ini yaitu defeat the null hypothesis atau gagal tolak H0.
Baik, selanjutnya kita akan mempraktikkan bagaimana melakukan uji kekoceran pada program RStudio. Sebelumnya, saya sudah membuat sintaksnya yang soalnya saya ambil dari contoh soal sebelumnya, yakni mengenai apakah penilaian enaknya suatu masakan peserta MasterChef Junior adalah sama untuk ketiga kondisi. Nah, sintaks yang kita perlukan untuk melakukan uji kekoceran pada program RStudio adalah koceran.key. Baik, hal yang pertama yang kita lakukan yaitu menentukan hipotesisnya terlebih dahulu. Di sini H0-nya yaitu proporsi penilaian enak sama untuk ketiga kondisi. Dan H1-nya yaitu proporsi penilaian enak ada yang berbeda pada ketiga kondisi. Nah, langkah yang kedua yang kita lakukan tentunya adalah menginput data. Namun, sebelumnya saya menginstal terlebih dahulu package yang kita butuhkan yang bernama nonpar. Baik, langsung saja kita input datanya. Berdasarkan soal, kita masukkan variabelnya yaitu variabel challenge, pressure test, dan kerja tim. Kemudian, saya gabungkan ketiga kondisi tersebut dengan variabel baru yaitu kondisi memasak sama dengan matriks C, challenge, pressure test, kerja tim, and row sama dengan 15. Kemudian, saya masukkan nama-namanya yaitu row names, kondisi memasak sama dengan C, Brian, Zidan, Diandra, Afaf, dan seterusnya. Kemudian, langsung saja kita lakukan pengujian yaitu koceran.key dari kondisi memasak. Nah, kemudian hasil yang kita dapat yaitu dapat dilihat bahwa key-nya kita dapat sama dengan 0,5, degrees of freedom-nya sama dengan 2, alpha-nya sama dengan 0,05, dan p-value-nya sama dengan 0,77. Nah, dari hasil tersebut dapat kita lihat bahwa p-value-nya lebih besar dari alpha-nya dan juga key-nya kurang dari 5,99, maka dapat diputuskan gagal tolak H0. Jadi dapat kita simpulkan dengan tingkat kepercayaan 95% dan berdasarkan sampel yang ada dapat dinyatakan bahwa tidak terdapat cukup bukti untuk menyatakan proporsi penilaian enaknya masakan peserta MasterChef Junior ada yang berbeda untuk ketiga kondisi tersebut. Baik, selanjutnya kita akan mempraktikkan bagaimana melakukan uji kekoceran pada Excel. Sebelumnya, saya sudah menyediakan tabel berdasarkan soal yang ada yang memuat variabel dari peserta, challenge, pressure test, kerja tim, LI, dan LI kuadrat. Kemudian saya juga sudah menambahkan variabel yang nantinya kita butuhkan untuk melakukan uji kekoceran, yaitu saya tambahkan total dari challenge, pressure test, kerja tim, LI, LI kuadrat, K-nya 3, kemudian degrees of freedom-nya yaitu K-1, berarti 3 kurang 1 sama dengan 2, dan gizinya adalah total dari challenge, pressure test, dan kerja tim, yaitu 8 tambah 7 tambah 9 sama dengan 24. Kemudian langsung saja kita lakukan ujinya dengan memasukkan rumus Q sama dengan K-1 dikali K dikali sigma GJ kuadrat dikurang sigma GJ dikuadratkan dibagi K dikali sigma LI dikurang sigma LI kuadrat. Nah, dari rumus tersebut kita masukkan berarti sama dengan I17 dikali H17 dikali B17 kuadrat ditambah C17 kuadrat ditambah D17 kuadrat dikurang J17 kuadrat kemudian dibagi H17 dikali J17 dan dikurang F17. Hasilnya yaitu 0,5 yang berarti Q-nya kurang dari 5,99. Berarti keputusannya adalah gagal tolak H0. Berarti kita dapat menyimpulkan bahwa dengan tingkat kepercayaan 95% dan berdasarkan sampel yang ada dapat menyatakan bahwa tidak terdapat cukup bukti untuk menyatakan proporsi penilaian enaknya masakan peserta MasterChef Junior ada yang berbeda untuk ketiga kondisi tersebut. Sekian pembahasan dari materi ini. Jangan lupa like dan subscribe channel ini. Terima kasih.